Halo guys, kembali lagi bersama saya di Girap Crypto dan di video kali ini kita akan membahas mengenai terakhir kali XMR di attack ya beberapa hari ini. Dan XMR di attack kalau misalnya kalian ngelihat berita itu 51% attack. Dari di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu 51% attack, apa itu kenapa ini bisa terjadi dan timelinenya kenapa ini bisa kejadian seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian suka yang seperti ini, kalian klik like, share ke teman-teman kalian dan subscribe ya guys ya, jangan lupa. Oke, kita akan ngomongin dulu beberapa hal prerequisite ya. Pertama-tama adalah kita harus tahu bahwa apa itu XMR ya. XMR itu adalah privacy coin. Maksudnya privacy coin adalah kamu nggak bisa nge-track transaksi di dalam blockchain-nya seperti di Bitcoin kan. Kalau Bitcoin kalian bisa ngelihat walletnya, buka walletnya di Explorer, kalian bisa ngelihat semua transaksi dan bahkan data-data di walletnya sendiri ya, berapa banyak duitnya. Tapi kalau di XMR kamu nggak bisa. Oke, lalu XMR ini didirikan di 2014 dan ini menggunakan proof of work ya, seperti Bitcoin, berarti di mining, dan ini biasanya menggunakan CPU, namun belakangan ini juga ada beberapa yang menggunakan GPU dan ASIC ya, tapi ASIC, terutama Antminer X5, oke? Nah, XMR ini itu udah cukup terkenal dan sangat-sangat lama banget. Mungkin kalian yang orang yang nonton di sini juga mungkin udah tahu ya XMR. Dan kalau misalkan kalian adalah miner, pasti kalian udah tahu lah mining pool itu apa. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu, mining pool itu intinya adalah agregator hash rate ya guys ya, agregator hash rate. Jadi maksudnya apa? Dia kan miner-miner tuh punya komputasi ya. Kalau mereka kan pakai komputer, mereka men-solve mathematical puzzle untuk mendapatkan koin ya, mendapatkan block reward. Nah, cara miner-miner mungkin mikir gini, loh, sekarang udah mulai susah nih kalau sendiri-sendiri. Ya udah kita kumpul bareng-bareng, kita arahkan semua komputasi kita ke satu server, habis itu server itu mendapatkan semua komputasi kita dan submit itu ke blockchain. Jadi semacam gotong royong lah guys ya. Dan ini tuh jadinya miner memberikan komputasi mereka dan berkumpul bersama-sama untuk mencahkan dan mendapatkan block reward ya. Itu adalah mining pool. Jadi ini adalah aglomerasi atau kayak kumpulan miner-miner yang sedang mining XMR. Oke, atau koin-koin proof of work lainnya. Lalu kita harus ngelihat definisi 51% attack dulu guys. Sebelum kita nanti akan ngebahas timelinenya ya. Jadi kenapa saya ngomong dulu di awal supaya kalian nggak bingung. Jadi 51% attack, maksudnya apa sih? Itu adalah ketika mining pool kontrol 51% hash rate atau ke atas ya. Karena dia sudah menjadi mayoritas sekarang, dia bisa mengubah sejarah blockchain, menghapus atau menambahkan transaksi, membuat koin baru, dan menipu peserta lain. Umpama ngomong kalau misalkan di demokrasi ya, kalian udah punya mayoritas, misalkan teman-teman kalian punya mayoritas deh, mau oposisi mau gimana pun, kalian tetap menang. Karena apa? Ya karena teman kalian udah fix akan nge-vote kalian, karena udah 51% attack. Dan ini adalah salah satunya ya. Walaupun sebenarnya ini simplified analoginya, di real world 51% attack itu lebih rumit daripada itu. Dan sebenarnya tadi saya rada misnomer ya. Jadi berarti itu tidak seperti di dunia nyata 51% attack itu ya. Jadi tapi kan bagi kalian yang mungkin cuma menonton dan investor doang dan bukan developer, mungkin ini udah cukup lah. Intinya 51% attack itu very bad for the blockchain karena orang yang pelakunya bisa melakukan ini semua. Dan obviously kalau bisa melakukan kayak ini semua, siapa yang bakal mau menggunakannya ya guys ya, itu udah kayak pasti ditipu punya. Oke? Nah, kita akan ngomong tentang kejadian XMR ya guys ya, kejadian XMR. Jadi kejadian XMR ini yang saya lihat itu adalah bermulaan di Mei 2025, di mana Cubic Pool itu masih menguasai 2% dari hash rate XMR. Jadi masih sangat kecil guys ya. Namun dari Mei dan ke akhir Juli, berarti sekitar 2 bulan, itu berhasil naik ke 25% hash rate. Jadi sangat besar guys ya. Ini gila banget penaikannya. Kalau misalnya kalian tahu mining pool, itu kenapa mereka pakai taktik ini guys ya, menarik miner dengan memberikan sarana untuk auto convert mining reward mereka menjadi dari XMR ke USDT. Nah ini penting banget guys ya. Kalau di kita kan juga sama ya, kalau kita menukar koin kan kita bayar pajak ya, apalagi di Amerika atau di negara-negara lain. Dan dengan kita menggunakan auto convert ini, karena bukan kita yang menukarkan, kita nggak bayar pajaknya.
untuk menukarkan XMR ke USDT. Oke. Lalu dikarenakan ada auto convert ini juga, miner itu nggak dapat volatilitas XMR. Kan XMR kalian tahu sendiri naik turun ya guys ya. Jadi kalau dia langsung convert ke USDT, mining reward itu lebih stabil, sehingga banyak miner yang suka kan yang penting bagi mereka kan adalah ajak asal kelakon. Rasanya itu bahasa Jawanya ya, perkataannya mungkin saya salah, tapi intinya adalah pelan-pelan dia kalau bisa nggak gitu volatile, yang penting cash flow setiap hari ada. Dan ini benefitnya. Dan juga karena USDT ada gampang ditukar di exchange, sebenarnya bukan hampir, semua exchange kripto menerima USDT, maka banyak yang mau gitu USDT. Sedangkan XMR kan banyak yang diblok ya di exchange. Kenapa? Ya karena privacy coin, dan pemerintah tuh nggak gitu suka kalau misalkan ada transaksi penduduknya itu yang nggak bisa di-track. Oke? Kan takutnya adalah financial fraud, doing some illicit activity ya, gitu-gitu. Nah, kan ini ngambil fee nih poolnya nih ya. Kan obviously mereka memberikan sarana, mereka memberikan service, dia minta duit gitu ya, fee. Dan uang dari fee ini dipakai untuk membeli dan nge-burn koinnya sendiri, yaitu adalah Cubic Coin. Dan Cubic Coin ini di luar dari XMR ya guys ya. Jadi ini bukan Monero, tapi koin lain, oke? Dan Cubic Pool ini tuh foundernya adalah yang memiliki founder juga Cubic Coin guys ya. Nah, awal Agustus ya, berarti awal bulan ini, Cubic berhasil mengontrol 40% guys ya. Hash rate XMR udah sangat-sangat besar, dan komunitas tuh udah mulai memperingatkan ancaman 51% attack. Jadi komunitas juga udah tahu, dia udah mulai nge-sounding alarmnya, gila bro, ini Cubic Pool bakal nyerang kita nih, atau kayak kemungkinan bisa mencapai 51% attack. Oke. Dan gara-gara itu beberapa komunitas ini konon nih guys ya, jadi diprediksikan bahwa jadi masih conjecture dan ini belum terbuktikan, bahwa ada beberapa komunitas XMR karena untuk tidak membiarkan atau kayak memberhentikan kenaikan Cubic Pool ini, dia melakukan DDoS attack ya guys ya. Kalau misalkan kalian computer science pasti kalian tahu DDoS itu apa. Tapi dia melakukan DDoS attack kepada Cubic Pool untuk memberhentikan pool tersebut untuk melayani para miner, sehingga dia memberhentikan pool tersebut. Itu tujuan mereka dengan cara meng-attack itu, supaya Cubic Pool tidak bisa naik ke 50 bahkan 51% hash rate. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu DDoS attack itu apa sih sebenarnya, itu adalah denial of service attack, di mana server mining poolnya, kan mining pool kan punya server ya, itu di spam guys ya, request, sehingga overload dan tidak bisa melayani miner yang mining ke sana. Dan ini cenderung adalah denial of service attack ini sering terjadi di dunia nyata, dan ini salah satu yang cukup gampang untuk dilaksanakan ya guys ya, dengan cara mengoverload sistem proteksi atau bahkan mesin yang hardware-nya ya, CPU-nya yang menghandle-nya ya, menghandle aglomerasi hash rate mining miner itu yang mengalami ngehang. Oke, intinya ngehang ya. Oke. Lalu Cubic Pool ini berhasil bertahan guys ya, entah gimana caranya, entah mereka udah melakukan juga DDoS prevention, mereka udah ada DDoS protection juga dan segala macam. Dia akhirnya berhasil bertahan terhadap penyerangan. Nah, gara-gara dia berhasil diserang dan berhasil bertahan, maka lebih banyak miner lagi yang lebih percaya, ya kan, karena kan sudah battle tested guys ya. Jadi lebih aman harusnya. Nah, di 12 Agustus ya, minggu lalu harusnya, Cubic Pool resmi memiliki 51% attack, 51% hash rate dan melaksanakan penyerangannya ya. Dan penyerangannya dimulai di 12 Agustus. Jadi dampak dari penyerangan tersebut adalah 6 blok terreorganisasi, atau yang dinamakan penjelasannya terreorganisasi itu adalah menghapus dan membuat blok baru, sehingga merubah data transaksi dan sejarah Monero ya. Umpama ngomong kalian misalkan ya, hari ini saya beli nasi uduk 20.000, besok saya beli nasi kuning 30.000. Nah, saya hapus tuh jumlah transaksi itu di hari lusa, hapus terus saya ganti semena-mena, sehingga nanti akuntan saya bingung nih,
loh kok ini ada kayak transaksi yang duitnya kok nggak masuk, atau kayak duitnya bingung. Intinya kita hapusin ledger-ledger kita, kas-kas besar kita, jurnal kita. Dan ini sangat-sangat bad. It's bad for the blockchain. Bahkan kalian tahu lah di dunia nyata juga di dalam akuntansi, this is bad kan. Lalu sekitar 60 blok itu menjadi orphan atau yatim piatu ya guys ya. Dimana walaupun valid itu, ini penjelasan orphan block itu apa? Dia tuh valid sebenarnya guys ya. Nggak ada yang salah dari blok itu, cuman karena yang pelakunya nggak mau masukin aja, dia jadi ditolak oleh blockchain Monero guys, dan transaksinya di dalam blockchain tersebut di cancel guys ya, di cancel, sehingga 60 blok intinya di cancel. Orang-orang yang di transaksinya di dalam ya transaksinya di cancel, duitnya dibalikin. Jadi nggak gitu masalah banget, tapi tetap merusak merusak user experience di Monero ya. Ini sangat bad juga. Lalu Kraken tahu begitu, Kraken Exchange itu langsung ngeblokir deposit dan withdrawal agar tidak terkena rugi guys ya, karena potensi terserang double spend attack. I know di video kali ini kita membahas banyak banget akronim, makanya saya kasih menggunakan Miro ya guys ya, untuk membantu menjelaskan kepada kalian semua. Nah, double spend attack itu apa sih? Itu secara simpelnya adalah kemampuan pelaku untuk melakukan penipuan di blockchain. Nah, cara kerjanya gimana sih double spend attack? Nah, ini saya buat contoh double spend attack dan bagaimana pelaku Cubic Pool akan bisa melaksanakan ini gitu ya. Kalau misalkan Kraken nggak menutup atau exchange lain nggak menutup ya deposit ke dalam wallet mereka. Yang pertama adalah ini kejadiannya ya. Jadi ini bukan terjadi nyata, tapi ini cuma contoh. Pelaku mengirim misalkan 100 XMR ke exchange, oke? Dan exchange-nya ngelihat dong, dan dia akan mendebitkan 100 XMR di wallet exchange-nya ya, seperti biasa ya. Kalau misalnya kalian udah pernah menggunakan exchange pasti udah tahu lah gimana caranya ya. Nah, di blockchain XMR obviously akan ada data transaksi tersebut, di mana pelaku mengirim ke exchange 100 XMR, ada data transaksinya. Oke, di blok let's say 200.000, di blok 200.000. Dan setelah 6 blok, transaksi itu dianggap sah dan final, sehingga exchange mendebitkan 100 XMR ini di walletnya pelaku. Ya, wallet exchange punya pelaku ya. Jadi kalau misalkan kalian buka di exchange, di kalian punya spot asset, masuk nih 100 XMR. Nah, habis itu pelaku menghapus sejarah blockchain XMR sebanyak let's say 8 blok lah. Sebenarnya 6 blok juga bisa, tapi let's say 8 blok. Sehingga menghapus data transaksi dari ledger XMR atau kas besar XMR. Maksudnya apa? Dia menghapus nih data transaksi bahwa dia pernah mengirim 100 XMR ke exchange. Sedangkan exchange kan nganggap, oh ini udah sah dan final. Tapi karena pelaku mempunyai 51% hash rate, ia bisa saja mengubah ini dan mentiadakan ini. Sehingga exchange secara menyangka salah bahwa duitnya udah masuk ke wallet saya, jadi saya akan ngekreditkan ke dia, ngedebitkan ke walletnya dia. Padahal itu fraud guys ya, fraud, pura-pura. Nah, habis itu bagi blockchain XMR, lah pelaku kan belum mengirim 100 XMR, nggak ada transaksinya. Jadi sekarang di walletnya dia masih memiliki 100 XMR seperti di awal. Sedangkan exchange karena masih mengira bahwa 100 XMR itu sudah masuk ke walletnya dia. Well, sekarang kalian bisa ngelihat kan penipuannya di mana ya. Oke. Dan pelaku abis itu menjual XMR di exchange-nya dan misalkan ya ditukar ke ETH gitu. Ditukar ke ETH dan menariknya keluar ke wallet pribadi. Nah, at this point berarti exchange-nya rugi dong. Dia menganggap dia dapetin 100 XMR, let's say 100 XMR itu $1. Misalkan $100 lah ya XMR. Terus dia tukerin ke $100 worth of ETH, abis itu ditarik ETH-nya keluar. Sedangkan yang 100 XMR ini kan XMR palsu, XMR yang dia create out of nothing ya, ditipu. Sehingga exchange-nya rugi $100 worth of ETH. Sedangkan pelakunya dapat tuh cuan $100. Untuk caranya buat nyolong intinya.
Oke, jadi pelaku dapat ETH-nya ke walletnya karena exchange menyangka bahwa XMR yang dia beri ke exchange sudah benar dan final. Padahal si pelaku itu curang. Dan exchange rugi karena sekarang ia keluar ETH untuk 100 XMR yang tidak ada. Ini makanya kenapa double spend attack itu sangat devastating. Ini cuma contoh cuman ke exchange guys ya. Ini bisa ke setiap orang yang ada di XMR. Bad, it's so bad, dan kemungkinan ini akan meruntuhkan blockchainnya. Makanya kenapa Bitcoin tuh dari dulu selalu takut banget terhadap 51% attack. Makanya kalau hash rate-nya naik lebih bagus bagi mereka semua. Oke, overall that is not great ya. Dan itu penjelasan saya tentang double spend attack. Lalu kalau kita kembali lagi ke timeline-nya, itu ke kita mulai ke Agustus 13 sampai 15. Nah, beberapa analis belum menemukan tanda-tandanya double spend attack. Jadi walaupun Cubic Pool memiliki kapasitas untuk melakukan attack ini, kelihatannya mereka tidak menggunakan kemampuan mereka atau kekuatan mereka untuk melakukannya. Jadi ada silver lining di dalam yang awan gelap ini gitu guys ya. Jadi walaupun ya kembali lagi threat-nya tetap ada karena kan Cubic Pool masih punya kekuatan itu. Siapa yang bisa ngomong gitu si pemegang kendali mining poolnya bisa aja kapanpun dia pikir gue udah nggak baik lagi lah, gue sikat lah, gue mau dapetin duit, bisa aja. Lalu di Agustus 17 terakhir kali saya dapat update ya, itu komunitas sedang berdiskusi untuk menanggulangi masalah ini. Oke, jadi itu timelinenya aja. Berarti kita sekarang udah hampir seminggu sejak penyerangan tersebut, dan reaksi komunitas itu ada berbagai macam ya. Yang pertama adalah obviously Cubic founder Sergey yang punya mining poolnya tersebut mau mengontrol 100% hash rate-nya XMR. Dia udah ngomong publicly, this is bad, oke? Beberapa community member masih skeptis apakah 51% attack itu beneran terjadi atau hanya luck saja. Bahkan buat promosi token Cubic. Ini menurut saya ini rada goblok ya. Udah terjadi, bener-bener ada 6 blok reorg, ada buktinya. Terus masih nganggap ini kayak promosi token Cubic. Apa yang dipromosiin? Ya kan, malah lebih jelek dong. Ya kan, bahwa foundernya itu curang, pengennya nyolong segala macam. Ya dong. Saya nggak ngerti sih pikirannya. Mungkin kalian yang berpendapat yang berbeda dari saya mungkin harus komen ya guys ya, dan ngajarin saya kenapa sih kalian berpikir kayak gitu. Oke. Lalu kita ngomong miner banyak pindah ke pool lain ya. Jadi kan XMR kan punya banyak pool lain selain Cubic Pool. Jadi banyak yang pindah ke pool lain sehingga Cubic Pool hash rate-nya turun. Ini typo ya guys ya. Cubic Pool ya. Jadi sekarang Cubic Pool tidak memiliki lagi 51% hash rate-nya. Kalau misalnya kita lihat ya, sekarang itu dia punya sekitar 27,8% hash rate-nya yang terdapat di yang terbaca lah intinya. Sedangkan support XMR 23%, Nanopool 19,8%, P2P pool berapa persen ini ya? Sedikit lah ya. Tapi ini semua adalah mining pool di mana mereka keluar dari Cubic. Dan actually barusan nge-refresh support XMR sekarang di 25,1% dan Cubic turun ke 23,3% ya. Jadi kalau kalian lihat juga di chart di sini, mungkin kalian nggak lihat kalau nonton di HP ya. Tapi misalkan kalian nonton di komputer atau gimana, kalian bisa ngeliat nih ya, di Agustus 17 dia di 2 GHz, sekarang di 1,26 GHz ya. Jadi turun drastis guys ya. Oke. Lalu sekarang adalah XMR mempertimbangkan hard fork guys ya, di mana blockchain akan memutarbalikkan ledgernya dan menghapus blok-blok setelah penyerangan dilakukan. Effectively rewinding blockchainnya, intinya nge-reset blockchainnya. Jadi ini udah pernah terjadi ya di 2017 ya, tentang Ethereum dan Ethereum Classic ya. Kalau kalian tahu dulu waktu kejadian di Ethereum itu adalah Ethereum sendiri itu di-hack ya, di DAO hack namanya. Dan waktu itu Vitalik Buterin dan teman-temannya bilang oke lah, kita harus bikin supaya investornya whole, dimana kita nggak apa-apa walaupun kontroversi memutar balikan chain kita sehingga menganggap bahwa penyerangan tersebut nggak terjadi. Jadi diputar, dihapus semua transaksi sejak penyerangan tersebut sehingga di reset lagi kembali. Oke.
Dan ada beberapa yang nggak suka dan mereka akhirnya menciptakan Ethereum Classic. Jadi Ethereum yang sekarang kalian lihat top 2 kripto di dunia itu sebenarnya pernah mengalami ini, dan Ethereum itulah yang top 2 itu yang sebenarnya melakukan ya penghapusan histori dan perisetan itu sebelum penyerangan. Sedangkan Ethereum Classic yang sekarang bukanlah Ethereum dominan, itu yang masih memegang prinsip-prinsip dasar cryptocurrency, yaitu adalah immutable, di mana transaksi yang sudah terjadi walaupun itu scam, walaupun itu apa, harus tidak bisa diganti. Itu kan sebenarnya ethos dari crypto. Tapi buktinya dia nggak sukses ya. Buktinya sekarang kalian lebih tahu Ethereum daripada Ethereum Classic ya guys ya. Jadi ya itulah. Jadi menurut saya adalah ya kemungkinan XMR bisa mengalami ini juga. Jadi ini dampak-dampak dari hard fork ya, obviously. Lost trust in the developer ya, karena menandakan ability untuk memutarbalikkan transaksi yang seharusnya sudah final ya. Jadi kayak lebih ada lost trust lah, ya kan? Pecahnya blockchain Monero menjadi XMR dan XMR Classic. Mungkin ini perkiraan namanya ya, mungkin dia ganti nama lah, tapi bisa juga XMR dan XMR Classic seperti di Ethereum dulu guys ya. Dan kemungkinan XMR yang blockchain yang memutarbalikkan ledgernya akan bertumbuh terus seperti ETH. Sedangkan ETC atau XMR Classic juga, Ethereum Classic, XMR Classic yang masih menggunakan ethos crypto aslinya, yaitu adalah immutable. Nggak bisa nulis pakai mouse ya, susah. Immutable itu nggak gitu cuan ya guys ya. Karena juga kan orang takut ya, nggak mau di scam ya guys ya. Dan ada beberapa orang lebih nggak care terhadap immutability daripada duitnya mungkin. Lalu ada beberapa hardliners, OGs, tidak suka dengan Monero dan bisa mensabotase blockchainnya ya. Seperti yang kita lihat waktu itu, tiba-tiba ada vigilante attack terhadap Cubic Pool dengan DDoS itu ya. Siapa yang ngomong bisa terjadi juga di XMR. Oke, di mining pool lainnya, sehingga blockchain XMR akan mengalami hold karena hash rate-nya tiba-tiba anjlok. Bisa aja terjadi, dan ini perlu dilihat ya seberapa dangerous sabotase ini. Oke, tapi ini kan masih pertimbangan, obviously belum terjadi. Lalu XMR community juga mempertimbangkan mengubah algoritma miningnya, yaitu dari random X yang algoritma sekarang itu diganti mungkin diedit. Nah ini bisa membuat miner-miner tertentu seperti Antminer X5 dan beberapa GPU itu untuk tidak bisa mining kembali karena perubahan algoritma sehingga menurunkan sekuritas blockchain dalam bentuk hash rate-nya turun. That's essentially what I want to say in this video ya. Jadi kalau misalnya kalian memang ada pertanyaan atau kurang jelas, mungkin kalian komen section di bawah, kalian komen. Tapi kebanyakan sih saya harap sudah jelas banget ya, karena sudah pakai Miro dan kemungkinan pakai garis-garis begini ya. Kalau misalnya kalian suka begini, kalian suka yang kayak bentuk-bentuk Miro begini, kalau menjelaskan tentang kejadian-kejadian di kripto, kalian ngomong juga ya di komen ya. Siapa tahu nanti di masa depan setiap kali ada video yang kayak gini yang berstruktur narasi, saya akan buatin pak Miro-nya. Anyways, that is all for this video. I'll see you guys next time. Bye bye.